Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang 10 cara merawat tradisi gereja Katolik. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Tradisi gereja atau tradisi suci yang diajarkan oleh gereja Katolik adalah tradisi apostolik, yaitu tradisi yang diperoleh dari para rasul yang diperintahkan oleh Kristus untuk mewartakan semua perintahnya. Para rasul mewartakan Injil dengan dua cara, yaitu secara lisan dan tertulis, dan yang lisan ini disebut tradisi suci. Katekismus mengajarkan demikian tentang tradisi suci yang tidak terpisahkan dari kitab suci. KGK 75. Maka Kristus Tuhan yang menjadi kepenuhan seluruh warga Allah yang maha tinggi memerintahkan kepada para rasul supaya Injil yang dahulu telah dijanjikan melalui para nabi dan dipenuhi olehnya serta dimaklumkannya sendiri. Mereka mewartakan kepada semua orang sebagai sumber segala kebenaran yang menyelamatkan serta sumber ajaran kesusilaan, dan dengan demikian dibagi-bagikan karunia-karunia ilahi kepada mereka. KGK 76, sesuai dengan kehendak Allah terjadilah pengalihan Injil atas dua cara. Cara pertama secara lisan, oleh para rasul yang dalam pewartaan lisan dengan teladan serta penetapan-penetapan meneruskan entah apa yang mereka terima dari mulut, pergaulan dan karya Kristus sendiri, entah apa yang atas dorongan Roh Kudus telah mereka pelajari. Cara kedua secara tertulis, oleh para rasul dan tokoh-tokoh rasuli yang atas ilham Roh Kudus itu juga membukukan amanat keselamatan. Maka oleh karena itu contoh tradisi suci adalah yang pertama doktrin-doktrin yang diajarkan gereja Katolik melalui konsili-konsili. Yang kedua doktrin atau ajaran yang diajarkan oleh Bapak Paus selaku penerus Rasul Petrus dan yang juga diajarkan oleh para uskup dalam kesatuan dengan Bapak Paus. Yang ketiga, tulisan pengajaran dari Bapak Gereja dan para orang kudus, santo atau santa, yang sesuai dengan pengajaran magisterium. Yang keempat, katekismus gereja Katolik. Yang kelima, liturgi dan sakramen-sakramen. Nah, beberapa tradisi suci yang telah disebutkan sebelumnya sebenarnya banyak kita lakukan dan temukan dalam kegiatan-kegiatan kita setiap harinya. Namun beberapa tradisi tersebut banyak umat Katolik yang tidak tahu dan kurang informasi mengenai tradisi-tradisi Katolik dalam kehidupan sehari-hari sehingga jarang kita lakukan. Untuk itu simak ulasan berikut 10 cara merawat tradisi gereja Katolik. Yang pertama, tunduk dalam nama Yesus. Ketika nama Yesus disebut atau didengar, tundukkanlah kepala dimanapun atau dengan siapapun kita sedang berada. Bagi yang sedang menggunakan topi atau penutup kepala lainnya, hendaknya ditanggalkan. Yang kedua, menghormati nama Yesus. Ketika mendengar nama Yesus disebut dengan tidak hormat, persembahkanlah sili dengan mengucapkan Sit nomen Domini benedictum, yang artinya terpujilah nama Tuhan. Yang ketiga, memuliakan Tuhan di tabernakel. Ketika melewati sebuah gereja Katolik, buatlah tanda salib untuk menghormati Yesus dalam tabernakel dan ucapkanlah Gloria tibi Domine, yang artinya dimuliakanlah Tuhan. Bagi yang sedang menggunakan topi atau penutup kepala lainnya, hendaknya ditanggalkan terlebih dahulu. Yang keempat, berdoa dan buat tanda salib. Berdoalah sebelum makan. Buatlah tanda salib secara Katolik, sekalipun kamu makan di restoran atau di warung kaki lima. Tidak peduli siapapun yang sedang mengamati kamu atau yang sedang bersama kamu, tetaplah berdoa dengan mengawali dan mengakhiri doamu dengan tanda salib. Yang kelima, doakan mereka yang sedang dalam masalah. Ketika mendengar suara sirene ambulan, mobil pemadam kebakaran atau mobil polisi yang sedang lewat, daraskanlah 1 kali doa Salam Maria yang diperuntukkan untuk mereka yang sedang berada dalam masalah.
Yang keenam, doa untuk orang meninggal. Ketika melewati area pemakaman, daraskanlah 1 kali doa Salam Maria yang diperuntukkan untuk mereka yang telah meninggal dunia dan membutuhkan doa-doa dari kita. Dengan begitu kita telah memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan lewat perantaraan Bunda Maria untuk mereka yang ada di api penyucian dan mungkin membutuhkan doa dari kita. Yang ketujuh, hormati keluarga kudus dari Nazaret. Buat kamu yang bekerja dalam bidang surat menyurat atau mengurusi dokumen-dokumen, persembahkanlah rasa hormat kepada Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef dengan menuliskan huruf JMJ dalam dokumen atau surat menyurat dan pekerjaan rumahmu. Yang kedelapan, wajib pantang setiap Jumat. Biasanya umat Katolik berpuasa dan berpantang pada hari-hari yang ditentukan seperti masa Prapaskah dengan memperhatikan saran-saran dan keputusan hierarki setempat mengenai puasa dan pantang. Namun tradisi mewajibkan berpantanglah daging setiap hari Jumat meskipun uskup setempat tidak mewajibkannya. Yang kesembilan, berkatilah anak-anakmu. Buat orang tua yang memiliki anak-anak, berilah berkat kepada anak-anak kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga tumbuh kembang dan hidupnya dilimpahi berkat dari Allah Tritunggal. Yang ke-10, berdoalah kepada malaikat pelindung. Gereja mengajarkan bahwa masing-masing dari kita memiliki seorang atau lebih malaikat pelindung dan santo dan santa pelindung kita yang biasanya diberikan pada saat menerima sakramen baptis. Untuk itu, berdoalah kepada malaikat pelindung dan santo santa pelindung kita setiap harinya. Itulah ke-10 cara merawat tradisi suci dari Gereja Katolik. Tentu masih banyak contoh-contoh tindakan kebiasaan yang berakar dari tradisi suci. Untuk itu saya mengajak para sahabat Katolik sekalian untuk kembali melakukan kebiasaan-kebiasaan suci umat Katolik dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan melakukan kebiasaan itu Allah semakin berkenan dan melancarkan segala rencana-rencana perjalanan hidup kita. Menurut kamu, tradisi mana yang baru kamu ketahui dan belum pernah kamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.